Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 571, Energi Dingin Surgawi Frost yang Membekukan Waktu, 1. Di pihak Dong Huang, mereka merencanakan berita besar. Hal ini menyebabkan waktu keberangkatan tertunda selama setengah hari. Selama periode ini, terutama untuk bertanya kepada Presiden Lin. Mengenai hal ini, Presiden Lin menyatakan, persetan. Jika Siyu memiliki kemampuan itu, akan lebih baik untuk meledakkan beberapa reruntuhan 7 pulau lagi. Setelah mendengar tentang ini, Siyu terdiam. Keluarga Lin jelas tidak menyukai 7 pulau. Dendam mungkin kembali ke 100 tahun yang lalu. Presiden Lin adalah keturunan dari Lin Feng Legend. Dia kemungkinan besar telah mendengar beberapa cerita kecil. Adapun mengapa Siyu tahu, itu karena Raja Naga Laut telah mengatakannya di kota Istana Naga. Ketika dia mendengar bahwa totem naga racun berasal dari 7 pulau, Raja Naga Laut terus mengutuk. Dia tidak sabar untuk segera menenggelamkan ke-7 pulau itu. Sepertinya Lin Feng memiliki konflik dengan 7 pulau saat itu. Seharusnya aku membawa Raja Naga Laut dan istrinya, Siyu bergumam dalam hatinya. Jika Siyu ingat dengan benar, seorang anggota Departemen Perlindungan Lingkungan Laut Kota Istana Naga telah pergi ke 7 pulau untuk menyelidiki radiasi racun sejak lama. Dia bertanya-tanya apakah ada hasil dari penyelidikan. Jika Dragon Palace City mengetahui hal ini, kelompok Raja Naga Totem ini pasti akan pergi ke 7 pulau untuk memeras uang. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan keseluruhan, Dragon Palace City jelas tidak kalah dengan 7 pulau. Selain itu, Dong Huang adalah sekutu kota Istana Naga. Jika bukti benar-benar tertangkap, 7 pulau hanya bisa mengakuinya. Setelah Dong Huang dan Dragon Palace City membentuk aliansi, kedua belah pihak berada di pihak yang sama. Juga karena aliansi dengan Dragon Palace City, kekuatan nasional Dong Huang secara keseluruhan selalu menjadi yang pertama di antara 7 negara. Lagi pula, dengan legenda mekanik plus Dewa Naga Istana Naga, Dong Huang memiliki 2 dewa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan 5 negara lainnya. Satu-satunya hal yang bisa dibandingkan adalah bangsa Shen Feng. Mereka juga memiliki legenda mekanik. Selain itu, legenda mekanik ini telah berhasil menggunakan makhluk untuk memodifikasi elang dewa mekanik tingkat setengah dewa. Namun, antara Dewa Naga dan elang surgawi, tidak ada keraguan sama sekali yang lebih kuat. Kapal perang menuju 7 pulau akhirnya berangkat. Mengendarai kapal perang untuk berkomunikasi juga merupakan gaya unik di dunia ini. Bagaimanapun, bencana alam sangat sering terjadi di planet biru, dan ada banyak binatang buas di laut. Bahkan legenda biasa harus sangat bergantung pada transportasi ketika mereka pergi ke luar negeri. Setelah kapal perang berangkat, Siyu datang ke geladak dan meniupkan angin laut. Di langit, sekelompok burung laut transenden terbang melintasi langit dan mengendarai angin laut. Di geladak, Siyu bukan satu-satunya. Ada juga beberapa elit Dong Huang lainnya. Jarang sekali mereka pergi ke luar negeri. Lusinan elit dari berbagai bidang sedang mengobrol dan berkomunikasi dalam perjamuan di kapal perang atau menghirup udara segar di luar. Bahkan ada beberapa Beastamers yang melepaskan hewan peliharaan elemen air dan hewan peliharaan terbang mereka untuk berenang di laut dan terbang di langit di atas laut. Dengan kapal perang tingkat penguasa dan begitu banyak pengawal legendaris, keamanan tim pertukaran Dong Huang masih terjamin. Selain itu, Laut Timur di sini juga merupakan wilayah kota Istana Naga, jadi masalahnya lebih sedikit. Tetapi, ketika mereka mendekati 7 pulau, mereka harus melewati beberapa wilayah totem. Misalnya, Kera Iblis Bumi dan Raja Ular Baby Ginseng yang telah meledak. Kampung halaman mereka ada di sana. Namun, selama turnamen dunia, sebagian besar negara totem telah mengeluarkan pernyataan bersama bahwa selama periode ini, setiap orang harus stabil dan tidak menimbulkan masalah, sehingga kemungkinan sesuatu terjadi tidak tinggi. Tentu saja, meski begitu, mereka harus berhati-hati. Bagaimanapun, sumber daya yang dibawa oleh tim pertukaran dari 7 negara sudah cukup untuk membuat banyak tuan dan totem iri. Tidak semua negara totem akan stabil. Sebuah faksi besar seperti Dragon Palace City bahkan tidak peduli dengan deklarasi bersama dari Aliansi 7 Bangsa dan Aliansi Totem. Lagi pula, Dragon Palace City bahkan tidak tertarik untuk berpartisipasi. Tepat saat Siyu sedang duduk di tepi kapal perang, sebuah suara yang familiar tiba-tiba datang dari jauh.
Adik laki-laki, kamu terlihat asing. Anda dengan siapa? Seorang pria muda berkacamata melepas kacamata hitamnya dan menatap Si Yu yang berambut putih dengan rasa ingin tahu. Jelas, dia tidak mengenali Si Yu. Apalagi dia agak penasaran dengan warna rambut Si Yu. Itu tidak terlihat seperti terinfeksi. Apakah itu penyakit khusus? Melihat kulit Si Yu, itu memang tidak terlalu sehat. Raja Surgawi Zhou. Adapun Si Yu, yang sosok, tinggi, warna rambut, dan auranya telah berubah karena buah waktu dan poin tambahan, dia menatap pemuda di depannya dan tersenyum terkejut. Oh, bukankah ini Zhou Tianwang? Apakah dia pergi ke 7 pulau untuk menemukan topik hangat? Mengapa dia tidak di negara itu lagi? Hah, melihat pemuda berambut putih ini mengenalnya, Zhou Yun langsung terkekeh dan berkata, Raja Surgawi apa? Panggil saja aku Zhou Yun. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa masuk ke tim pertukaran ini menjadi sederhana? Sebagai bistamer dari klub, Zhou Yun pasti harus memaksimalkan keterampilan interpersonalnya. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah baginya untuk mengubah gayanya. Saya murid Presiden Ye Hui, Lu Bai. Ada misi yang ditugaskan oleh guru kali ini. Saya akan mengamati hewan peliharaan unik dari 7 pulau. Si Yu berbicara omong kosong dan mencuri nama keluarga senior Lu dan senior Bai. Harus dikatakan bahwa nama ini cocok dengan rambut putihnya. Saya mengerti. Lu Bai, murid Tuan Ye Hui. Kalau begitu, kamu seorang pengumpan, kata Zhou Yun. Paruh waktu. Adapun pekerjaan utama saya masih seorang bistamer. Si Yu tersenyum. Saya mengerti. Zhou Yun tidak menganggapnya serius. Lagi pula, dia tidak melihat nama Lu Bai di peringkat urutan. Kemudian, Si Yu dan Zhou Tianwang mengobrol dengan bebas dan mendapatkan informasi yang mengesankan. Bab 572, Energi Dingin Surgawi Frost yang Membekukan Waktu, 2. Zheng Hai, Ji Feng, Ning Tianming, dan Tong Yan, yang berada di 10 besar urutan, semuanya ada di sini. Si Yu berpikir sejenak. Itu normal. Bagaimanapun, pertukaran antara kedua negara selama turnamen dunia pasti tidak akan kekurangan dalam pertukaran pertempuran. Tim pertukaran Dong Huang pasti harus membawa sekelompok jenius. Sayangnya, Raja Surgawi Zhou tidak masuk 10 besar lagi. Begitu dia meninggalkan negara itu, dia pasti akan dipandang rendah oleh teman-teman internasionalnya. Perjalanan ke Dong Huang tenang. Ini juga normal. Jumlah makhluk yang memenuhi syarat untuk merampok kapal ini, tidak termasuk Dragon Palace City, kurang dari 2. Setelah beberapa saat berlayar, tim pertukaran Dong Huang akan mendekati wilayah Laut 7 Pulau, dekat dengan salah satu dari 7 pulau, Pulau Pelangi Surgawi. Pulau ini terkenal bisa melihat pelangi indah di langit sepanjang tahun. Itu adalah salah satu dari 7 pulau besar di wilayah 7 pulau. Dalam hal luas, itu seukuran kota tingkat kedua di Dong Huang. Itu jauh lebih kecil dari kota tingkat pertama. Namun, dalam hal tingkat pembangunan, kota-kota inti dari setiap pulau di 7 pulau tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota tingkat kedua Dong Huang. Mereka cocok dengan kota-kota tingkat pertama Dong Huang. Kapal perang besar secara bertahap mendekati Pulau Pelangi Surgawi. Di Pulau Pelangi Surgawi, mereka juga tahu bahwa tim pertukaran Dong Huang akan datang hari ini. Beberapa legenda sudah datang untuk menyambut mereka. Pertukaran itu milik legenda Laut Tirani dan yang lainnya. Saat ini, Si Yu hanya perlu menunggu hasilnya dan menunggu petinggi untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan. Setelah tiba di 7 pulau, kapal perang tingkat penguasa naik ke darat dalam bentuk mobil pangkalan. Anggota tim pertukaran Dong Huang semuanya diatur untuk tinggal di kediaman tingkat tinggi yang disebut Menara Pelangi Surgawi di kota Tianhong. Si Yu juga langsung membawa tasnya dan check-in. Kucing permata yang mengikutinya memeriksa bahwa kamarnya baik-baik saja dan menguap. Kenapa kau ikut denganku? Si Yu memakan buah manis itu dan berbicara dengan tidak jelas. Untuk melindungimu. Kucing permata berkata, berhenti makan, cepat. Apa bagusnya buah-buahan? Aku masih menunggu untuk memakan irisan ikan mentah dari perjamuan. Aku ingin tahu bagaimana jika dibandingkan dengan makan besar di Dragon Palace City. Si Yu, arogan. Dikatakan bahwa buah yang ditanam oleh baby ginseng tidak enak. Bukannya tidak akan terus meminta buah permata di masa depan. Saya pikir Anda ingin meluangkan waktu untuk melihat reruntuhan kaisar luar angkasa terlebih dahulu. Si Yu melengkungkan bibirnya.
Kaisar luar angkasa membentuk total 4 reruntuhan doa bintang, untuk memobilisasi kekuatan bintang-bintang sebagai nutrisi untuk menetaskan telur binatang luar angkasa. Dan, Pulau Gurun Bintang, di wilayah 7 pulau memiliki salah satu dari 4 reruntuhan. Oleh karena itu, selain pergi ke Pulau Dewa Merah, untuk melihat Phoenix Mystic Realm, mereka juga harus pergi ke Star Wilderness Island untuk menemukan reruntuhan Kaisar luar angkasa. Mereka juga cukup sibuk. Ayo pergi, kata Siyu. Saya ingin makan makanan yang bisa melelehkan pakaian saya. Aku ingin tahu apakah ada kucing permata. Apa itu? Ini mirip dengan hidangan bersinar itu. Sebagai penyamar, Siyu tidak bertukar pengalaman makan dengan teman-temannya dari 7 pulau. Tujuannya jelas. Seperti kucing permata, dia sudah ada di sini. Dia akan makan lebih banyak makanan khusus terlebih dahulu. Di sisi lain, Bistamer Dong Huang yang legendaris, yang dipimpin oleh legenda Laut Tirani, juga bertemu dengan petinggi asosiasi 7 kepulauan. Di 7 pulau, yang bertanggung jawab menyambut tim pertukaran Dong Huang adalah legenda 7 pulau, Jenderal Tianzi, yang dikenal sebagai legenda negara-negara berperang. Judul ini berasal dari Bistamer ini. Dia pernah menghancurkan negara totem kecil yang mengancam 7 pulau, sendirian. Dari 7 pulau, 2 legenda juga datang. Mereka adalah mekanik legendaris, Orange Qianyao, yang telah belajar dan berkomunikasi dengan Dong Huang, dan Bistamer legendaris, Su Zijin, dari Suzuki Financial Group, kelompok keuangan terbesar dari 7 pulau. Dong Huang dan 7 pulau memulai diskusi selama berjam-jam tentang pertukaran antara kedua negara. Sama seperti beberapa aturan yang dikonfirmasi, Siyu juga telah selesai makan dan berbaring di kamarnya. Mereka memanggilmu ke rapat. Di sampingnya, seekor kucing juga bertugas menyampaikan pesan. Kata-kata ini mengejutkan Siyu. Hasil diskusi sudah keluar. Aku ingin tahu kapan aku bisa pamer. Kucing, transmisi instan. Aku tidak bisa menggunakan bugi sekarang. Kucing permata. Apakah dia tidak punya kaki? Tidak bisa berjalan setelah tidak memiliki transmisi instan. Cepat dan panjat, kutukan kucing permata. Pada saat yang sama, di ruang tunggu 4 legenda Dong Huang, keempat legenda itu duduk bersama dan mendiskusikan pertukaran tadi. Pada saat ini, sesosok melintas, membuat mereka berempat mendongak bersama. Bagaimana situasinya? Siyu bertanya kepada mereka setelah tiba dalam keadaan linglung. Legenda Laut Tirani dan yang lainnya mengangguk dan berkata, ini cukup mulus, tetapi untuk kedua belah pihak, ini adalah taruhan. Apa maksudmu? Siyu juga duduk. Legenda Laut Tirani berkata, di 7 pulau, salah satu yang paling mereka khawatirkan adalah sistem binatang hantu mekanik Dong Huang. Namun, Dong Huang pasti tidak akan melepaskan aspek ini. Selain itu, yang paling mereka khawatirkan adalah berbagai alam mistik, reruntuhan, dan sumber daya yang kaya di daerah Dong Huang. Ini sangat normal. Lagi pula, luas 7 pulau jauh lebih kecil dari Dong Huang, dan sejarah mereka bahkan lebih pendek. Oleh karena itu, tempat-tempat seperti reruntuhan dan alam mistik jauh lebih sedikit daripada Dong Huang. Dan tempat-tempat seperti reruntuhan dan alam mistik kebetulan merupakan tanah harta karun yang menghasilkan sumber daya dan warisan paling banyak. Akan aneh jika ketujuh pulau itu tidak iri. Karena itu, Dong Huang tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. 7 pulau, seperti Ming Hua, mengawasi reruntuhan dan alam mistik Dong Huang. Dong Huang hanya mengikuti pemikiran 7 pulau dan dengan mudah menyusun aturan komunikasi yang mereka inginkan. Bab 573, Energi Dingin Surgawi Frost yang Membekukan Waktu 3. Jangan bicara tentang perubahan di bursa bisnis lain dulu. Yang paling penting kali ini adalah taruhan antara reruntuhan dan alam mistik. Bagaimana kita bertaruh? Siyu bertanya. Tentu saja ini adalah pertempuran paling langsung, kata Tyrannical Sea Legend. Sama seperti pertukaran antara Dong Huang dan Ming Hua yang kamu ikuti saat itu, menggunakan hasil pertempuran untuk menentukan otoritas kedua belah pihak. Kali ini, 7 pulau akan membuka jalan juara mereka untuk kontestan di bawah usia 30 tahun yang berada di bawah level Beastamers dan Tuan. Berapa banyak reruntuhan dan sumber daya alam mistik yang dapat kita gunakan, jelajahi, dan dapatkan kali ini akan bergantung pada hasil tantangan di jalur sang juara. Jalan menuju juara, apa itu? Siyu bertanya dengan bingung.
Ketika dia mempelajari sejarah 7 pulau, tidak ada yang seperti itu. Tempat baru bagi asosiasi 7 kepulauan untuk memilih legenda. Legenda Xiao Shuang berkata, ada total 10 tahap di jalan menuju juara. 9 tahap pertama akan dijaga oleh 9 master top notch yang kuat. Tahap ke-10 akan dijaga oleh hewan peliharaan tingkat tuan. Petik 2. Aturan tantangannya adalah 1 vs 1. Penantang dapat mengubah hewan peliharaan setelah setiap level. Jika penantang dapat melewati 10 level dalam 10 jam, itu berhasil, dan asosiasi 7 kepulauan akan memberi hadiah, sumber daya legendaris kepada kontestan lokal yang dapat menyelesaikan tantangan. Ini mirip dengan pertarungan sekuens kita. Ini adalah tempat dari legenda seleksi yang didirikan oleh 7 pulau untuk mendukung mereka di bawah usia 30 tahun. Ini, see you segera terkejut. Jika kita lulus, apakah mereka juga akan menghadiahi kita dengan sumber daya legendaris? Petik 2. Legenda, bermimpilah. Bagaimana itu mungkin? Di wilayah 7 pulau, tidak ada Beastamers yang berhasil melewati Road of Champions. Tantangan ini tentu sangat sulit. Hasil pertarungan tertinggi dari kontestan mereka hanya melewati level ke-8. Tidak mudah bagi kami untuk menantang hasil di Road of Champions ini. Kontestan yang lolos tingkat ke-8 ini dikenal sebagai Master nomor 1 generasi baru 7 pulau. Dia cukup luar biasa. Tentu saja, kita tidak perlu terlalu khawatir. Dalam hal kekuatan para jenius muda, Dong Huang selalu menjadi salah satu yang terbaik. Dan 7 pulau itu hampir sama dengan Ming Hua. Itu berarti semakin baik hasil yang dapat dicapai oleh kontestan kita, semakin banyak alam mistik dan reruntuhan 7 pulau yang dapat terbuka untuk kita. Di sisi lain, jika hasil kami tidak mencapai standar kesepakatan taruhan, Dong Huang kami akan membuka beberapa alam mistik dan reruntuhan Dong Huang kepada mereka, kata senior ke. 7 pulau akan membuka alam mistik budidaya khusus mereka dan reruntuhan tingkat yang berbeda untuk para kontestan yang menembus tingkat ke-5, ke-6, dan ke-7. Di antara mereka, selama kontestan Dong Huang berhasil menembus tingkat ke-8, 7 pulau akan membuka alam mistik dan reruntuhan yang belum terpecahkan kepada Dong Huang. Kita bisa mencoba memecahkannya. Kemudian, kedua belah pihak akan membagi keuntungan sesuai dengan 4:6, 4 untuk kami dan 6 untuk mereka. Jika kita berhasil melewati level ke-9, kita dapat memecahkan sendiri reruntuhan yang belum terpecahkan dan alam mistik dari 7 pulau dalam waktu yang ditentukan. Keuntungan semua akan menjadi milik Dong Huang. Semakin banyak orang yang lewat, semakin lama kita bisa menjelajah. Dan selama kontestan Dong Huang berhasil menembus 10 level, 7 pulau akan membuka salah satu reruntuhan mythical yang benar-benar retak untuk dikultivasikan oleh kontestan Dong Huang selama 7 hari. Meskipun nilainya lebih rendah dari sumber daya legendaris, itu tidak buruk. Petik 2. Selain itu, Dong Huang juga akan mendapatkan inisiatif dalam kegiatan bisnis ini. Itu dapat menggunakan salah satu sumber daya legendaris kami untuk menukar salah satu sumber daya legendaris mereka tanpa syarat. Pilihan ada di tangan kita. Ini setara dengan menggunakan sumber daya legendaris Dong Huang yang tidak berguna untuk ditukar dengan sumber daya legendaris langka milik pihak lain. Setelah senior ke Yingzong selesai berbicara, Si Yu menarik napas dalam-dalam. Tuhan yang baik, itu memang taruhan besar. Selama dia melewati tingkat ke-9 dari jalur kejuaraan, dunia mistik reruntuhan 7 pulau akan dieksplorasi secara bebas oleh Dong Huang, dan semua keuntungan akan menjadi milik Dong Huang. Bukankah ini seperti mengirim domba ke mulut harimau? Tentu saja, dari sudut pandang asosiasi 7 pulau, mungkin ini bukan apa-apa. Lagi pula, premis untuk semua keuntungan menjadi milik Dong Huang adalah bahwa Dong Huang memecahkan reruntuhan dan alam mistik 7 pulau yang belum terpecahkan yang belum dicoba setelah meneliti selama puluhan atau ratusan tahun. Bahkan jika Dong Huang mempelajarinya, mereka mungkin belum tentu mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, ada kemungkinan besar bahwa semuanya akan sia-sia. Pada saat yang sama, meskipun senior tidak mengatakan apa yang harus dibayar Dong Huang karena tidak melewati tingkat ke-9, tampaknya Dong Huang juga harus membayar harga tertentu, tetapi itu tidak sebesar 7 pulau. Kesulitan untuk melewati kejuaraan memang tinggi, kecuali jika itu adalah kekuatan pertempuran legendaris. Kesulitan mengalahkan hewan peliharaan tingkat tuan dalam situasi 1 lawan 1 sangat tinggi. Namun, itu hanya level ke-9. Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Ji Feng, Tong Yan,
dan yang lainnya, yang memiliki pengalaman membunuh tuan secara langsung dan meracuni mereka. Singkatnya, kontestan kita hanya perlu melewati 9 level. Mereka berhak menjelajahi 7 pulau dan memperoleh semua manfaatnya. Senior ke Yingzhong dipenuhi dengan antisipasi. Anak itu Ji Feng seharusnya bisa melakukannya. Sayangnya, level Bistaming muridmu Zheng Hai belum mencapai standar, jadi dia tidak bisa menantangnya. Kalau saja Qin Yi ada di sini. Tantangan ini pasti tidak akan menjadi masalah. Level ke-10 mungkin sangat sulit, tetapi level ke-9 pasti bisa dicapai. Petik 2. Ketujuh pulau itu memberikan 5 tempat tantangan. Ji Feng, Zhou Yun, Tong Yan, dan Ning Tianming masih kekurangan 1. Mengapa saya tidak pergi ke Dong Huang untuk menjemput Lu Qinyi? Legenda si Tyrant berkata, jika saya sedang terburu-buru, saya harus kembali besok. Saya bisa melakukannya. Bab 574, Energi Dingin Surgawi Frost yang Membekukan Waktu 4. Siyu melihat keempat legenda itu dan berkata, apakah kamu melupakan sesuatu? Bukankah kau masih memilikiku? Dari suaranya, 9 level seharusnya tidak sulit. Kami juga bisa mencoba level ke-10. Petik 2. Kata-kata Siyu menarik perhatian keempat legenda yang hadir. Mereka diam. Jiang Tianyang memandang Siyu dengan aneh. Tapi sekarang, dia bukan Siyu, dia adalah Lu Bai. Siyu, orang nomor 1 di bawah level legendaris Dong Huang. Belum lagi 9 level, bahkan mungkin ada harapan untuk 10 level, tetapi masalahnya adalah jika Siyu datang untuk menantang, bukankah penyamarannya akan sia-sia? Kecuali kamu pulih ke Siyu dan menantangnya dengan binatang pemakan besimu. Sudut mulut Tyrannical Sea Legend berkedut. Siyu terkekeh dan berkata, itu tidak perlu. Hewan peliharaan saya yang lain juga sangat kuat. Petik 2. Dengan mengatakan itu, arai pemanggilan ungu mengembun di depannya, dan udara dingin melonjak. Lendir es dengan mahkota es dan tubuh beku muncul di depan semua orang. Ning. Pada saat yang sama, ilusi mengembun di udara, dan roh burung biru yang berkedip-kedip dengan api hantu mendarat di mahkota. Ji, tidak perlu bergantung pada Eleven. Setiap hewan peliharaan saya memiliki kekuatan pertempuran kuasa Overlord saat ini. Keduanya cukup menantang jalur juara. Apalagi lihat gambar mereka. Roh burung yang diselimuti api biru benar-benar berbeda dari roh pedang Citong dengan energi murni. Ras Raja, hewan peliharaan elemen utama dari 7 pulau, Ice Slime King, juga merupakan perubahan yang mengguncang dunia dari ras Transcendent sebelumnya, Water Slime. Melihat dua hewan peliharaan Siyu, ekspresi keempat legenda berubah kaget. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, mereka tidak bisa bereaksi. Tapi segera, senior berkata, ini, roh burung ini, mungkinkah? Apakah itu semangat kepahlawanan senior Mu Huiyin? Mengapa menjadi seperti ini? Setelah hening sejenak, legenda Laut Tirani berkata, mengapa menjadi seperti ini juga? Evolusi. Dia mengacu pada reinkarnasi dari Blue Sea Sprite. Mengapa itu berubah dari lendir air ras Transcendent menjadi Raja Lendir Es dari ras Raja? Jika Slime biasa adalah makhluk tingkat rendah di antara makhluk elemental, maka Slime King adalah hewan peliharaan elemental terbaik. Di dunia, banyak Beastamers mengontrak Slime King. Ini adalah hewan peliharaan pertempuran raja yang relatif kuat, itu benar-benar berbeda dari Slime. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang menemukan cara untuk membuat Slime berevolusi menjadi Slime King. Slime King hanya bisa lahir secara alami. Namun, bahkan jika air dan es itu sama, berevolusi dari Water Slime menjadi Ice Slime King dalam sekejap adalah lompatan yang terlalu besar. Itu hanya meminjam kekuatan sumber daya legendaris. Selain itu, tidak memiliki ras tertentu sekarang. Bahkan jika itu berubah menjadi bentuk manusia, bentuk naga, dan bentuk phoenix, ia masih bisa melakukannya. Bahkan indeks teratas tidak dapat mengeksplorasi esensinya, kata Siyu. Selain itu, sejak Susu mempelajari Infinite Devor dan berevolusi berkali-kali, itu bukan lagi lendir air. Siyu tidak mau repot memikirkan nama ras baru. Dia langsung menyebutnya, reinkarnasi Sprite Laut Biru. Itu menyelamatkannya dari masalah. Biarkan Ji Feng, Zhou Yun, dan yang lainnya didahulukan. Jika mereka tidak bisa mengalahkannya, saya akan naik ke atas panggung. Atau aku bisa naik dan mengintai dulu sebelum membiarkan mereka naik.
Sekarang, kekuatan Chitong dan Susu tidak lagi sengsara seperti dalam kompetisi tim. Kekuatan mereka saat ini sudah lebih kuat dari sang juara saat itu, 11. Bagaimanapun, mereka telah menjalani pelatihan yang lebih sistematis dan menggunakan banyak sumber daya. Siyu merasa bahwa itu tidak akan lebih lemah dari Ji Feng, Senior Lu, dan kartu truf lainnya, atau mereka bahkan mungkin lebih kuat. Kamu berencana untuk hanya membiarkan mereka berdua menantang jalur juara. Legenda Laut Tirani berkata. Ya, titik. Hari berikutnya, Ji Feng, Ning Tianming, Tong Yan, Zhou Yun, Siyu, dan yang lainnya dipanggil oleh legenda Laut Tirani dan yang lainnya. Jalan menuju juara. Setelah mendengar berita ini, Ji Feng dan yang lainnya terdiam. Saat legenda Xiao Suang menjelaskan perjanjian taruhan khusus antara kedua negara, Ji Feng dan yang lainnya tercengang. Dengan kata lain, siapa yang berinisiatif dalam pertukaran ini, bergantung pada performa kontestan sekuens seperti mereka selama tantangan jalur juara. Total ada 5 tempat. Setelah konfirmasi, Anda berlima akan menantangnya. Apa ada yang tidak mau ikut? Legenda Xiao Suang bertanya. Ji Feng, Ning Tianming, Tong Yan, dan Zhou Yun tentu saja tidak keberatan. Sebelum mereka datang ke tim pertukaran, mereka sudah siap untuk melawan 7 pulau Beastamers. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena pertempuran, mereka tidak akan datang ke 7 pulau sama sekali. Namun, mereka berempat memandangi orang kelima di antara mereka dan pemuda berambut putih yang batuk dengan tangan menutupi mulutnya. Mereka segera jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Apa ini? Mengapa mereka membawa pasien? Orang seperti itu sangat lemah sehingga dia bisa jatuh ke tanah di saat berikutnya. Bisakah dia benar-benar bertarung? Apakah mereka yakin mereka tidak di sini untuk menipu 7 pulau? Adik Lubai, Zhou Yun bingung. Apa yang sedang terjadi? Karena ukurannya pun telah berubah, orang-orang yang pernah melihat Si Yu ini sebelumnya tidak mengenalinya. Ini membuat Si Yu menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari dirinya sendiri. Belum lagi mereka, bahkan totem kucing permata tidak bisa mengenalinya pada awalnya. Edogawa Conan, belajarlah dariku. Tidak cukup hanya menyusut. Saya sarankan mengubah warna rambut dan gaya rambut Anda dan bahkan wajah. Wajah yang lemah. Dia Lubai, murid Presiden Ye Hui. Dia telah memulihkan diri karena kesehatannya yang buruk, tetapi tidak ada masalah dengan keterampilan bertarungnya. Dalam hal kekuatan, dia tidak kalah dengan Anda. Meskipun dia terlihat seperti ini, dia sudah berusia 20-an. Dia adalah master top notch yang lebih tua. Petik 2. Bab 574, Energi Dingin Surgawi Frost yang Membekukan Waktu 4. Siyu melihat keempat legenda itu dan berkata, apakah kamu melupakan sesuatu? Bukankah kau masih memilikiku? Dari suaranya, 9 level seharusnya tidak sulit. Kami juga bisa mencoba level ke-10. Petik 2. Kata-kata Siyu menarik perhatian keempat legenda yang hadir. Mereka diam. Jiang Tianyang memandang Siyu dengan aneh. Tapi sekarang, dia bukan Siyu, dia adalah Lubai. Siyu, orang nomor 1 di bawah level legendaris Dong Huang. Belum lagi 9 level, bahkan mungkin ada harapan untuk 10 level, tetapi masalahnya adalah jika Siyu datang untuk menantang, bukankah penyamarannya akan sia-sia? Kecuali kamu pulih ke Siyu dan menantangnya dengan binatang pemakan besimu. Sudut mulut Tyrannical Sea Legend berkedut. Siyu terkekeh dan berkata, itu tidak perlu. Hewan peliharaan saya yang lain juga sangat kuat. Petik 2. Dengan mengatakan itu, arai pemanggilan ungu mengembun di depannya, dan udara dingin melonjak. Lendir es dengan mahkota es dan tubuh beku muncul di depan semua orang. Ning. Pada saat yang sama, ilusi mengembun di udara, dan roh burung biru yang berkedip-kedip dengan api hantu mendarat di mahkota. Tidak perlu bergantung pada Eleven. Setiap hewan peliharaan saya memiliki kekuatan pertempuran kuasa Overlord saat ini. Keduanya cukup menantang jalur juara. Apalagi lihat gambar mereka. Roh burung yang diselimuti api biru benar-benar berbeda dari roh pedang Chitong dengan energi murni. Ras Raja, hewan peliharaan elemen utama dari 7 pulau, Ice Slime King, juga merupakan perubahan yang mengguncang dunia dari ras Transcendent sebelumnya, Water Slime. Melihat dua hewan peliharaan Siyu, ekspresi keempat legenda berubah kaget. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat,
mereka tidak bisa bereaksi. Tapi segera, senior Ke berkata, ini, roh burung ini, mungkinkah? Apakah itu semangat kepahlawanan senior Mu Huiyin? Mengapa menjadi seperti ini? Setelah hening sejenak, legenda Laut Tirani berkata, mengapa menjadi seperti ini juga? Evolusi. Dia mengacu pada reinkarnasi dari Blue Sea Sprite. Mengapa itu berubah dari lendir air ras transenden menjadi raja lendir es dari ras raja? Jika Slime biasa adalah makhluk tingkat rendah di antara makhluk elemental, maka Slime King adalah hewan peliharaan elemental terbaik. Di dunia, banyak Beastamers mengontrak Slime King. Ini adalah hewan peliharaan pertempuran raja yang relatif kuat, itu benar-benar berbeda dari Slime. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang menemukan cara untuk membuat Slime berevolusi menjadi Slime King. Slime King hanya bisa lahir secara alami. Namun, bahkan jika air dan es itu sama, berevolusi dari Water Slime menjadi Ice Slime King dalam sekejap adalah lompatan yang terlalu besar. Itu hanya meminjam kekuatan sumber daya legendaris. Selain itu, tidak memiliki ras tertentu sekarang. Bahkan jika itu berubah menjadi bentuk manusia, bentuk naga, dan bentuk phoenix, ia masih bisa melakukannya. Bahkan indeks teratas tidak dapat mengeksplorasi esensinya, kata Xiyu. Selain itu, sejak Susu mempelajari Infinite Devor dan berevolusi berkali-kali, itu bukan lagi lendir air. Xiyu tidak mau repot memikirkan nama ras baru. Dia langsung menyebutnya, reinkarnasi Sprite Laut Biru. Itu menyelamatkannya dari masalah. Biarkan Ji Feng, Zhou Yun, dan yang lainnya didahulukan. Jika mereka tidak bisa mengalahkannya, saya akan naik ke atas panggung. Atau aku bisa naik dan mengintai dulu sebelum membiarkan mereka naik. Sekarang, kekuatan Citong dan Susu tidak lagi sengsara seperti dalam kompetisi tim. Kekuatan mereka saat ini sudah lebih kuat dari sang juara saat itu, 11. Bagaimanapun, mereka telah menjalani pelatihan yang lebih sistematis dan menggunakan banyak sumber daya. Xiyu merasa bahwa itu tidak akan lebih lemah dari Ji Feng, Senior Lu, dan kartu truf lainnya, atau mereka bahkan mungkin lebih kuat. Kamu berencana untuk hanya membiarkan mereka berdua menantang jalur juara. Legenda Laut Tirani berkata. Ya, titik. Hari berikutnya, Ji Feng, Ning Tianming, Tong Yan, Zhou Yun, Xiyu, dan yang lainnya dipanggil oleh legenda Laut Tirani dan yang lainnya. Jalan menuju juara. Setelah mendengar berita ini, Ji Feng dan yang lainnya terdiam. Saat legenda Xiao Suang menjelaskan perjanjian taruhan khusus antara kedua negara, Ji Feng dan yang lainnya tercengang. Dengan kata lain, siapa yang berinisiatif dalam pertukaran ini, bergantung pada performa kontestan sekuens seperti mereka selama tantangan jalur juara. Total ada 5 tempat. Setelah konfirmasi, Anda berlima akan menantangnya. Apa ada yang tidak mau ikut? Legenda Xiao Suang bertanya. Ji Feng, Ning Tianming, Tong Yan, dan Zhou Yun tentu saja tidak keberatan. Sebelum mereka datang ke tim pertukaran, mereka sudah siap untuk melawan 7 pulau Beastamers. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena pertempuran, mereka tidak akan datang ke 7 pulau sama sekali. Namun, mereka berempat memandangi, orang kelima, di antara mereka dan pemuda berambut putih yang batuk dengan tangan menutupi mulutnya. Mereka segera jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Apa ini? Mengapa mereka membawa pasien? Orang seperti itu sangat lemah sehingga dia bisa jatuh ke tanah di saat berikutnya. Bisakah dia benar-benar bertarung? Apakah mereka yakin mereka tidak di sini untuk menipu 7 pulau? Adik Lubai, Zhou Yun bingung. Apa yang sedang terjadi? Karena ukurannya pun telah berubah, orang-orang yang pernah melihat Xiyu ini sebelumnya tidak mengenalinya. Ini membuat Xiyu menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari dirinya sendiri. Belum lagi mereka, bahkan totem kucing permata tidak bisa mengenalinya pada awalnya. Edogawa Conan, belajarlah dariku. Tidak cukup hanya menyusut. Saya sarankan mengubah warna rambut dan gaya rambut Anda dan bahkan wajah. Wajah yang lemah. Dia Lubai, murid Presiden Ye Hui. Dia telah memulihkan diri karena kesehatannya yang buruk, tetapi tidak ada masalah dengan keterampilan bertarungnya. Dalam hal kekuatan, dia tidak kalah dengan Anda. Meskipun dia terlihat seperti ini, dia sudah berusia 20-an. Dia adalah master top notch yang lebih tua. Petik 2.
Bab 575, Energi Dingin Surgawi Frost yang Membekukan Waktu, 5. Batuk, batuk, halo. Siyu menyapa mereka berempat lagi, membuat mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Halo, mereka hanya bisa menjawab seperti ini. Pada saat yang sama, di pihak Asosiasi Tujuh Kepulauan, mereka juga mulai memobilisasi calon juara jalur. Mereka bahkan ingin mengganti beberapa wali yang ada. Lagi pula, berapa banyak level yang bisa dilewati Dong Huang menyangkut sejumlah besar sumber daya. Tidak ada pihak yang mau menderita kerugian, jadi mereka secara alami harus membuat beberapa kesulitan bagi Dong Huang dalam aspek ini. Kedua belah pihak sedang mempersiapkan tantangan kejuaraan ini. Adapun Siyu, dia juga terjun ke ruang reruntuhan dan memutuskan untuk memperkuat susu pada menit terakhir untuk menstabilkannya. Ada alasan mengapa Siyu mengatakan bahwa Citong dan Susu sudah lebih kuat dari 11 di Liga Nasional. Yang pertama adalah Citong. Setelah Liga Nasional, tidak hanya mempelajari banyak keterampilan jahat baru seperti kambing hitam, tetapi setelah melahap armor perak Gemini dan manik-manik harta karun roh kematian, kemahiran pedang saling dan rilis roh bahkan mencapai pakar plus 5, membuat tingkat energi normalnya mencapai lebih dari 6 juta. Itu secara langsung membuat Citong menjadi hewan peliharaan yang tidak membutuhkan keterampilan super dalam tim Siyu. Selain Sun Flame, yang belum mencapai tingkat ahli, dua keterampilan super yang tersisa sama-sama tingkat ahli, dan mereka menempati kemahiran tertinggi dalam tim. Adapun Susu, alasan mengapa berada di bagian bawah kompetisi tim adalah murni karena terlambat bergabung dengan tim. Meskipun tingkat keterampilan telah meningkat saat itu, tidak ada cukup waktu bagi Susu untuk melatih keterampilan ini ke kedalaman kombinasi. Intinya, keterampilan tingkat rendah jauh dari keterampilan super. Bahkan keterampilan tingkat tinggi dengan kecakapan Dao jauh lebih rendah daripada keterampilan super tingkat sempurna. Namun, bukan berarti hewan peliharaan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung di atas level mereka. Mereka mengandalkan keterampilan kombinasi dan kedalaman. Misalnya, Myriad Sword Convergence milik Citong adalah kombinasi kedalaman yang sangat bagus. Adapun Susu, itu juga telah mengembangkan beberapa di bawah saran Siyu baru-baru ini. Kekuatan pertempurannya telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, itu juga satu-satunya hewan peliharaan dalam tim yang dapat menyimpan kekuatan buah waktu dalam kekuatannya dan mengubahnya kapan saja. Itu semua berkat Infinite Devoured Space. Selain itu, ia juga telah memperoleh atribut keduanya. Selain itu, Siyu berencana untuk mengajarkan keterampilan es dan waktu, energi dingin surgawi Frost, kepada Susu terlebih dahulu dan membiarkannya berurusan dengan jalan menuju juara. Itu bahkan lebih sedikit masalah. Keahlian super elemen waktu, bahkan jika itu adalah level pemula, sangat kuat. Itu bisa dilihat dari tanda waktu. Susu. Di ruang reruntuhan, Siyu yang berambut putih memeluk Susu dan mulai menambahkan poin. Susu memiliki kehendak tuan, jadi relatif mudah untuk menambahkan poin. Ning. Sesaat kemudian, Susu membuka mata biru esnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura dingin yang bisa membekukan waktu. Kurang dari nama lebih besar dari Susu. Ras reinkarnasi Sprite Laut Biru. Atribut air, es. Level balap tuan tingkat menengah. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Keterampilan balap. Level super, cincin air suci, mahir kontrol elemen air, pakar, meriam gelombang, mahir. Keterampilan mengajar. Level super, Devour tak terbatas pakar energi dingin surgawi Frost mulai. Poin energi normal, 5, 890,000. Terus terang, energi dingin es surgawi adalah kekuatan elemen es khusus yang dapat mengubah kekuatan elemen esnya menjadi kekuatan elemen es khusus yang dapat membekukan waktu. Sifatnya mirip dengan skill seperti White Thunder. Pada saat ini, sepertinya level pemula, tetapi jika digabungkan dengan skill seperti Blizzard level maksimal, kekuatannya tidak ada bandingannya. Hari berikutnya, wilayah 7 kepulauan, Pulau Pelangi Surgawi, Pegunungan Mahkota Pelangi. Sebuah kapal langit perlahan terbang. Di lambung kapal, sejumlah besar Beastamers dari Dong Huang dan 7 pulau berkumpul. Di pihak Dong Huang, selain 5 penantang, keempat legenda semuanya hadir. Ada juga Zheng Hai dan elit Dong Huang lainnya. Beberapa orang yang lebih bebas datang untuk menonton tantangan terlebih dahulu. Di 7 pulau,
3 legenda yang bertugas berkomunikasi dengan tim pertukaran Dong Huang kemarin juga hadir. Selain itu, ada juga sejumlah besar master terkemuka dari 7 pulau, setidaknya 20. Mereka semua adalah penjaga jalur kejuaraan. Di antara mereka, ada yang relatif muda dan lebih tua. Ada sekitar setengah dan setengah dari mereka. Siyu berdiri di antara kontestan Dong Huang dan melihat dari waktu ke waktu. Dia melihat seorang lelaki tua kurus dalam setelan ninja dengan rambut perak berantakan, seorang penyihir cantik dengan gaun penyihir merah dan putih, dan seorang kakak perempuan dalam gaun yin yang master. Setiap Beastamer memiliki aura yang agak kuat, membuat kontestan Dong Huang berdiskusi di antara mereka sendiri. Siyu relatif tenang. Misalnya, Raja Surgawi Zhou yang gelisah telah lama memahami topik hangat. Dia memegang ponselnya dan berlari ke berbagai tempat untuk mengobrol. Tuan tua, apakah kamu seorang ninja? Bisakah kita berfoto bersama? Nak, kamu penantang untuk jalur kejuaraan ini. Orang tua itu melirik Zhou Yun. Tantangan adalah tantangan, tapi mari kita berfoto dulu sebagai kenang-kenangan. Raja Surgawi Zhou terkekeh dan berbicara dengan lancar dalam bahasa Kepulauan Tujuh. Entah itu selfie atau foto dirinya yang dengan percaya diri mengalahkan setiap Beastamer di 7 pulau, itu akan menjadi trending list. Kesempatan bagus tidak bisa dilewatkan. Penghinaan ditendang keluar dari 10 besar urutan oleh Siyu harus dibuang di 7 pulau Beastamers beberapa hari ini. Tidak apa-apa jika itu adalah ninja tua ini, tetapi dia tidak percaya bahwa netizen tidak menyukai penyihir cantik itu. Selama dia mengalahkan mereka, pasti akan ada banyak suka. Aku tidak melakukannya. Ninja tua itu menolak Zhou Tianwang. Jika dia tidak menyukai mesin semacam ini, Zhou Tianwang hanya bisa mencari seorang wanita muda, tetapi dia juga ditolak dengan dingin. Bab 576, Energi Dingin Surgawi Frost yang Membekukan Waktu, 6. Tolong hargai diri sendiri, penyihir dari kuil yang tidak dikenal itu berkata dengan dingin dan serius, memberikan bahu dingin kepada Raja Surgawi Zhou. Zhou Yun ini, melihat bahwa Zhou Yun sangat tidak bisa diandalkan, dokter racun wanita Tong Yan dari Divisi 13 segera menghela nafas. Dia berharap Zhou Yun tidak akan gagal di jalur juara nanti. Jika tidak, jangan salahkan dia karena memasukkan obat pencahar ke dalam makanan Zhou Yun. Tong Yan kemudian tiba di samping Siyu yang lemah. Siyu benar-benar lemah. Bagaimanapun, dia baru saja mengajarkan energi dingin surgawi Frost belum lama ini. Melihat ekspresi Siyu, Tong Yan dari biro medis sedikit terkejut. Dia berjalan ke sisi Siyu dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda membutuhkan saya untuk melihatnya? Petik 2. Terima kasih. Siyu melihat ke arah pihak lain dan berkata dengan lemah, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Kelihatannya cukup serius, tapi sebenarnya baik-baik saja. Sekarang, masih tidak masalah untuk menghancurkan peringkat komandan dengan pukulan. Fisik Beastamers yang legendaris itu mungkin belum tentu lebih baik darinya. Sungguh, kata Tong Yan curiga. Segera, saat kapal langit semakin dalam, legenda Laut Tirani, Yu Hui, dan legenda negara berperang, Tian Jiangzi, telah mengumumkan awal dari jalan menuju juara. Secara resmi dimulai. Pintu masuk ke jalan menuju juara ada di depan. Wali pertama kita sudah menunggu di bawah. Selanjutnya, pilih biaya penantang Anda sepenuhnya. Legenda negara-negara berperang menyentuh janggut putihnya dan berkata kepada legenda Laut Tirani sambil tersenyum. Dua legenda berjudul duduk di atas kapal langit. Legenda lainnya duduk di tingkat yang lebih rendah dan melihat ke bawah dari atas. Dengan visi Beastamers yang legendaris, mudah bagi mereka untuk melihat lingkungan dan pertempuran di Crown Rainbow Mountain Range di bawah. Seluruh skyship seperti kursi penonton yang sangat besar. Banyak Beastamers dari Dong Huang dan 7 pulau akan menonton seluruh kompetisi. Proses tantangan akan berlangsung selama total 5 hari. Ada 5 kontestan di Dong Huang, jadi itu adalah 1 kontestan sehari. Alasan mengapa butuh waktu begitu lama adalah untuk memberi penantang waktu yang cukup untuk beristirahat selama tantangan. Lagi pula, menggunakan bakat penguatan untuk bertarung cukup menguras tenaga. Mereka tidak bisa menantang 10 musuh kuat berturut-turut tanpa memberi mereka waktu untuk beristirahat. Baik, legenda Laut Tirani mengangguk dan menatap pemuda berambut putih kontestan Dong Huang. Siyu menyarankan agar dia menjadi yang terakhir atau pertama muncul. Alasannya sangat sederhana.
Dalam 3-4 hari tersisa, Siyu tidak ingin menjadi penonton di sini. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mencari reruntuhan kaisar luar angkasa. Legenda Laut Tirani berpikir sejenak. Karena Siyu berencana untuk hanya menggunakan 2 hewan peliharaan dan tidak berencana untuk menggunakan kartu truf seperti binatang pemakan besi dan ginseng bayi, secara teoritis, kekuatan Siyu pasti tidak dapat sepenuhnya ditampilkan. Dalam hal ini, semua orang memutuskan untuk membiarkan Siyu menjadi yang pertama naik ke atas panggung. Untuk menguji air untuk Ji Feng dan yang lainnya. Tentu saja, akan lebih baik jika Siyu bisa melewati 9 level sekaligus. Mereka masih percaya pada kekuatan Siyu. Bagaimanapun, itu adalah semangat kepahlawanan Mu Huiyin dan reinkarnasi Sprite Laut Biru. Selain itu, Siyu memiliki sumber daya legendaris yang sesuai. Satu-satunya yang disayangkan adalah hanya 2 hewan peliharaannya yang bisa bertarung dengan gambar yang berbeda untuk penyamaran. Dalam hal beralih di antara keduanya saja, Siyu pasti akan dirugikan. Dia lebih rendah dari Ji Feng dan yang lainnya. Gaya individu dari binatang pemakan besi, kupu-kupu imajinasi, dan ginseng bayi masih terlalu jelas. Lu Bai, kata legenda Laut Tirani dengan suara rendah. Di Skyship, Siyu mengangguk dan melompat turun dari Skyship di bawah tatapan terkejut Ji Feng, Zheng Hai, dan Zhou Yun. Semua orang tertarik oleh Siyu, yang melompat ke bawah, dan melihat ke bawah. Kejatuhan Siyu tidak secepat itu. Tubuhnya tampak sangat ringan. Selama keturunan, arai pemanggilan ungu besar muncul, dan kekuatan elemen es yang sangat dingin mengembun. Saat Siyu mendarat dengan ringan, Sprite elemen berbentuk manusia yang terbuat dari elemen es murni muncul di sampingnya. Sprite elemental itu tingginya hampir sama dengan Siyu. Seluruh tubuhnya berwarna biru es, dan udara dingin memenuhi udara. Es dan salju menguraikan bentuk humanoidnya, tetapi tubuh dan fitur wajahnya masih merupakan elemen es. Dari penampilannya di bawah es, tampaknya sedikit seperti gadis suci yang murni dan tanpa cacat. Rambut biru esnya yang panjang berkibar, dan dia memegang pedang suci yang terbuat dari es. Itu kental di samping Siyu seperti wali. Saat Siyu maju selangkah, Sprite elemen es juga melayang ke depan. Di pihak Dong Huang, mereka mengirim Siyu sebagai Bistamer yang menantang jalan menuju juara hari ini. Setelah Siyu muncul, ekspresi legenda di 7 pulau dan Bistamers lainnya langsung membeku. Ini karena di antara 5 Bistamers Dong Huang hari ini, satu-satunya yang mereka kenal adalah Zhou Yun dan Ning Tianming. Adapun Ji Feng, yang telah menjadi mata-mata di luar negeri selama bertahun-tahun, atau Tong Yan, yang jarang muncul atau bahkan bertarung di depan umum di divisi 13, atau Siyu, yang adalah Lu Bai, tidak banyak informasi tentang mereka di 7 pulau. Terutama Siyu. Meskipun ada sedikit informasi tentang Ji Feng dan Tong Yan, mereka setidaknya ada dalam daftar urutan Dong Huang. Namun, Lu Bai, ini murni muncul entah dari mana. 7 pulau tidak tahu senjata rahasia mana yang dikembangkan Dong Huang. Makhluk elemen es. Merasakan aura dingin makhluk elemen es di sekitar Siyu, banyak Bistamers di 7 pulau juga sedikit terpana. Pada saat yang sama, banyak orang mengeluarkan indeks dan menguji makhluk itu. Namun, yang mengejutkan mereka, indeks 7 pulau sebenarnya tidak dapat mendeteksi apa ras makhluk ini. Bab 577, Energi Dingin Surgawi Frost yang Membekukan. Hewan peliharaan macam apa ini? Saat ini, Bistamers dari 7 pulau hanya bisa menentukan bahwa ini adalah makhluk elemen es. Juga, poin energi, 1.190.000. Nilai energi dasar yang sangat biasa ini juga membuat Bistamers dari 7 pulau terdiam. Selain itu, rambut putih Siyu yang sakit-sakitan dan lemah membuat Bistamers dari 7 pulau bertanya-tanya apakah orang ini bisa melakukannya. Apa maksud Dong Huang? 100 dewa, bagaimana menurutmu? Di kursi penonton 7 pulau, seorang wanita muda dan cantik berseragam JK duduk di samping seorang pemuda berambut coklat dan bertanya. Aku tidak tahu, tapi energi ini jelas tidak nyata. Ekspresi pemuda berambut coklat itu tenang. Kemudian nilai apakah jumlah level yang bisa dia selesaikan bisa melampaui milikmu. Gadis itu tersenyum. 1000 sungai 100 dewa dikenal sebagai penguasa nomor 1 dari generasi baru 7 pulau. Dengan kata lain, di antara Bistamers non-legendaris di bawah usia 30 tahun,
orang terkuat adalah pemegang rekor pertempuran terbaik saat ini di jalur juara. Dia melewati total 8 tingkat dan sayangnya kalah di ke-9. Dia telah mendengar bahwa Beastamer dari tim pertukaran Dong Huang, para kontestan turnamen dunia Dong Huang, telah datang untuk menantang jalan. Ia kemudian berinisiatif menjadi penjaga jalan juara. Tidak, karena aku akan menjaga tingkat ke-8, kata 100 dewa. Di bawah, Siyu berjalan selangkah demi selangkah. Pemandangan pegunungan Crown Rainbow sangat istimewa. Di langit, ada pelangi langit yang cerah. Dikatakan bahwa saat mereka masuk lebih dalam ke pulau, ada juga berbagai keajaiban alam. Ada gunung berapi, puncak salju, air terjun, dan hutan. Itu adalah gunung ajaib yang diukir oleh alam. Saat ini, tempat Siyu turun adalah jalur pegunungan yang terbuat dari bebatuan dan tumbuh-tumbuhan biasa. Dia hanya mengambil beberapa langkah ketika sesosok muncul. Ini juga seorang pria muda. Namun, pihak lain mengenakan celana bunga dan jaket kulit hitam. Kombinasi pakaian yang begitu aneh langsung mengejutkan Siyu. Selain itu, mohawk pink modis dari pihak lain membuat Siyu curiga dari mana pemuda jahat ini berasal. Yo, kamu penantang Dong Huang kali ini. Pada saat yang sama dia berbicara dengan cara, arai pemanggilan ungu di sekitarnya muncul. Makhluk tipe anjing besar setinggi lebih dari 2 meter, benar-benar hitam, dan dengan rambut seperti api hitam yang bergoyang muncul di sampingnya. Selain matanya yang merah cerah, ekor makhluk bertipe anjing ini adalah yang paling aneh. Itu seperti tornado api hitam yang melilit tubuhnya, dan ekornya bahkan lebih panjang dari tubuh utamanya. Kurang dari nama lebih besar dari anjing api neraka. Atribut, api. Level ras, tuan tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Poin energi, 4,3 juta. Mengaum. Setelah Hellfire Divine Hound muncul, api hitam bergoyang di sekitar tubuhnya. Itu segera membentuk konfrontasi dengan bentuk kehidupan elemen es di depannya. Mata darahnya agak tidak ramah, dan gelombang panas melonjak. Namanya Quan Zhongye, pewaris geng terbesar di 7 pulau. Bakat penguatan elemen apinya telah dilatih dengan sangat baik. Selain keterampilan eksplosif Hellfire Hound sendiri, kekuatannya dapat mencapai tingkat raja terkemuka. Petik 2. Seorang raja kelas atas. Ini adalah nama yang diberikan kepada mereka yang melebihi 10 juta poin energi. Di kapal langit, baik itu legenda negara-negara berperang atau legenda 7 pulau, mereka memperkenalkan informasi tentang Quan Zhongye kepada teman-teman mereka di samping mereka. Quan Zhongye tidak kuat, tapi juga tidak lemah. Di antara Beastamers di bawah usia 30 tahun di 7 pulau, kekuatannya cukup untuk menempati peringkat 10 besar. Jika mereka ingin mengalahkannya, kontestan Dong Huang pasti harus membayar mahal. Alasan mengapa dia memperkenalkannya kepada Dong Huang sekarang adalah karena ketujuh pulau itu juga ingin mendengar beberapa informasi tentang kontestan ini dari Dong Huang. Dia sudah berinisiatif untuk mengobrol dengannya, jadi agak tidak pantas baginya untuk tidak mengungkapkan informasi kontestannya, kan? Saat ini, Beastamers dari 7 pulau dan Dong Huang semuanya memperhatikan Quan Zhongye dan Siyu. Bahkan orang-orang Dong Huang sendiri, selain dari beberapa legenda, tidak ada orang lain yang tahu dari mana asal transformasi Siyu menjadi Lu Bai. Anjing ini, sepertinya tidak mudah ditangani. Zhou Yunwang tercengang. Dia menduga ketujuh pulau itu mengincarnya. Tingkat pertama menahan lawan seperti itu. Jika kesulitan dari 9 level selanjutnya tidak jauh berbeda dari level pertama, itu akan tetap baik-baik saja. Jika kekuatan lawan selalu meningkat, maka akan semakin sulit untuk bertarung sampai akhir. Bagaimanapun, kebugaran fisik Beastamer terbatas. Bahkan jika ada suplemen untuk mengisinya kembali, berapa banyak yang bisa diisi ulang dengan batas waktu mereka? Tidak semua orang bisa menyerap suplemen dengan mudah. Itu saja, ekspresi Ji Feng tidak berubah. Tujuannya, misi yang diberikan kepadanya oleh legenda Laut Tirani, adalah untuk melewati 10 level sebanyak mungkin. Paling tidak, dia harus melewati 9 level. Kesulitan level pertama ini memang tidak seberapa baginya. Namun, Ji Feng tidak tahu bagaimana Lu Bai ini. Pada saat ini, saat pertempuran akan segera dimulai, legenda Dong Huang terdiam beberapa saat sebelum perlahan berbicara. Lu Bai, dia pandai melatih hewan peliharaan. 7 legenda pulau belum bereaksi. Di bawah, Susu, yang berada di samping Siyu,
sudah bergumam saat melihat lawannya. Ledakan. Semua kekuatan elemen es di tubuhnya meletus, dan gelombang energi yang menakutkan membentuk badai salju. Di sisi lain, Quan Zhongye dan Hellfire Hound mengertakkan gigi dan hendak bertarung ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hampir seketika, Susu, yang telah memecahkan segel waktu, tingkat energinya meningkat menjadi hampir 6 juta. Jika itu semua, itu akan baik-baik saja. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Susu menggunakan keterampilan kombinasi dari Dao Proficiency Blizzard dan Heavenly Frost Cold Energy. Saat Susu mengaktifkan badai salju tingkat maksimal, lingkungan alam di sini benar-benar berubah dalam sekejap mata. Udara dingin memenuhi langit dan membekukan jalur gunung. Jika itu masalahnya, skill cuaca biasa tidak bisa mempengaruhi Quan Zhongye dan Hellfire Hound sama sekali. Namun, kesulitannya adalah Susu saat ini telah menguasai kekuatan elemen es khusus, energi dingin surgawi Frost. Kekuatan elemen esnya saat ini sudah memiliki sifat pembekuan waktu yang lemah. Seolah-olah ruang dan waktu telah membeku. Saat cuaca diubah oleh badai salju tingkat maksimum, ekspresi Quan Zhongye dan Hellfire Hound membeku. Bahkan tidak ada waktu bagi Quan Zhongye dan Hellfire Hound untuk mengaktifkan bakat mereka dan meletus. Dalam sekejap mata, kekuatan elemen es mengembun. Quan Zhongye dan Hellfire Hound, yang tidak bisa bereaksi terhadap kombinasi skill Blizzard dan Heavenly Frost Cold Energy, langsung berubah menjadi patung es di bawah tatapan Siyu dan Susu. Tanah sudah tertutup pecahan es. Setelah melihat lawannya, Siyu dengan tenang berjalan ke depan. Susu mengikuti di sampingnya dan melewati lawannya di ronde pertama. Tingkat pertama dilakukan dalam sekejap. Pembunuhan instan. Bahkan Quan Zhongye dan Hellfire Hound sendiri tidak tahu mengapa mereka tidak punya waktu untuk melawan badai salju musuh sama sekali. Di mata Beastamers di dunia luar, itu juga sangat konyol. Beastamers dari 7 pulau membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak mengerti mengapa Quan Zhongye dan Hellfire Hound tidak bisa menangani badai salju. Bahkan jika kecepatan aktivasi badai salju itu sangat cepat dan kemampuan mereka mungkin telah mencapai transenden, mereka seharusnya tidak sepenuhnya tidak merespon. Ji Feng, Zhou Yun, dan yang lainnya juga kaget dan bingung. Pada saat ini, melihat Quan Zhongye yang membeku dan Hellfire Hound, serta Siyu dan bentuk kehidupan elemen es yang melewati mereka dan terus berjalan menuju tingkat kedua, Beastamers dari 7 pulau secara kolektif terdiam. Bahkan 7 legenda pulau mengungkapkan ekspresi yang sangat serius dan terkejut. Ekspresi mereka terus berubah saat mereka mengingat adegan tadi. Segera, legenda negara berperang mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan tidak percaya. Badai salju itu barusan. Beastamers dari 7 pulau memandangnya. Waktu membeku. Akhirnya, legenda negara-negara berperang membuat penilaian, membuat ekspresi 7 pulau Beastamers berubah. Ini adalah bentuk kehidupan transenden yang sangat langka yang mengendalikan kekuatan waktu. Bab 578, menyapu penjinak binatang dari 7 pulau, 1. Penantang Dong Huang langsung membunuh seorang jenius yang berada di peringkat 10 besar generasi baru Beastamers di 7 pulau. Melihat patung es yang dingin, wajah 7 pulau Beastamers juga membeku. Ekspresi mereka membeku. Bahkan Ji Feng dan Beastamers lainnya dari Dong Huang tiba-tiba terkejut ketika mereka mendengar penilaian dari legenda negara-negara yang berperang. Semua orang memandang Siyu, yang berjalan lebih dalam ke pegunungan mahkota pelangi. Baru saja, gelombang energi hewan peliharaan elemen es itu meningkat menjadi hampir 6 juta. Keterampilan elemen es yang membekukan waktu. Ras apa ini? Jangan bilang, sudah waktunya. Menempatkan master terkemuka dengan kebugaran fisik yang kuat dan kekuatan yang baik seperti Quan Zhongye di tingkat pertama. Beastamers dari 7 pulau dapat mengatakan bahwa kesulitan jalur juara kali ini telah meningkat lebih dari sedikit. Ketika mereka menantang saat itu, wali pertama tidak sekuat itu. Misalnya, Quan Zhongye ini juga menantang jalur juara dan bahkan mencapai level ke-6. Siapa yang akan percaya bahwa dia hanya cukup kuat untuk ditempatkan sebagai wali pertama? Namun, sama seperti Beastamers dari 7 pulau berpikir bahwa bahkan jika teman-teman dari Dong Huang bisa melewati beberapa level kali ini akan sulit, ini terjadi. Mungkin itu kecerobohan, atau mungkin meremehkan musuh. Tidak peduli apa, Quan Zhongye bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dibunuh secara insta oleh lawan dan Beastamer.
Hasil ini tidak diragukan lagi membuat hati para Beastamers dari 7 pulau menjadi berat. Itu juga membuat hati para legenda 7 pulau dan legenda negara-negara berperang yang mengorganisir pertukaran ini menjadi berat. Kali ini, rencana 7 pulau adalah untuk mengontrol level Dong Huang sebelum level ke-8. Itu pasti tidak bisa melebihi level ke-9. Jika Dong Huang menembus tingkat ke-5, ke-6, dan ke-7, 7 pulau akan membuka beberapa alam mistik kultivasi kepada para kontestan yang membersihkannya. Ini bukan apa-apa. Lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan Dong Huang kembali dengan tangan kosong. Bahkan jika mereka membukanya, itu tidak akan terlalu mempengaruhi 7 pulau. Adapun kontestan Dong Huang yang menembus tingkat ke-8, 7 pulau perlu mempublikasikan reruntuhan alam mistik yang belum berhasil mereka pecahkan untuk dijelajahi Dong Huang. Kemudian, keuntungan akan dibagi 60-40. Dong Huang akan mengambil 40 dan kepulauan 60. 7 pulau bisa menerima ini. Bagaimanapun, mereka tidak bisa memecahkannya sendiri. Jika mereka membiarkan Dong Huang membantu memecahkannya, mereka masih bisa mendapatkan lebih dari setengah keuntungan. Dengan turnamen dunia yang akan segera terjadi dan kurangnya sumber daya yang mendesak, itu masih merupakan kesepakatan yang bagus. Dan jika Dong Huang menembus tingkat ke-9, harganya tidak akan menjadi sesuatu yang dapat ditanggung oleh 7 pulau. Mereka tidak hanya harus mempublikasikan alam mistik reruntuhan yang belum terpecahkan kepada Dong Huang, tetapi jika Dong Huang berhasil memecahkannya, semua keuntungan akan menjadi milik Dong Huang. Akan baik-baik saja jika Dong Huang tidak berhasil memecahkannya. Dong Huang akan melewati tingkat ke-9 dengan sia-sia. Tetapi jika Dong Huang benar-benar mendapatkan sesuatu, 7 pulau akan menangis. Namun, pada saat yang sama, sebagai taruhan, jika Dong Huang tidak lulus level ke-9, Dong Huang harus menghabiskan banyak uang dalam transaksi antara kedua negara ini. Itu harus menjual banyak sumber daya Dong Huang ke 7 pulau dengan harga murah. Pada saat yang sama, ketika tim pertukaran 7 pulau menuju Dong Huang juga perlu membuka sejumlah reruntuhan dan alam mistik. Hasil ini adalah sesuatu yang membuat 7 pulau senang melihatnya. Tingkat ke-10 juga memiliki taruhan yang tidak dapat dimenangkan. Namun, taruhannya tidak sebesar level ke-9. Dong Huang juga tahu bahwa level ke-10 tidak mudah untuk ditembus. Oleh karena itu, hasil yang paling ingin dilihat ke 7 pulau adalah kontestan Dong Huang tidak dapat menembus level ke-9 dan jatuh di level ke-9. Oleh karena itu, dari tingkat pertama, 7 pulau telah mengatur 7 elit kuat di berbagai tingkat di jalan menuju juara. Quan Zongye awalnya adalah kandidat yang baik, tetapi para petinggi dari 7 pulau tidak menyangka orang ini begitu lemah, dia benar-benar terbunuh dalam satu gerakan. Keterampilan elemen waktu, tentu saja, 7 legenda pulau dengan ekspresi serius juga tahu bahwa ini sepertinya bukan semua kesalahan Quan Zongye. Elemen waktu, itu selalu menjadi atribut yang paling misterius. Bahkan atribut spasial tidak bisa dibandingkan. Hari ini, baik itu 7 negara atau negara totem, ketika berbicara tentang Dong Huang, sosok legendaris yang paling mereka pikirkan pasti Kaisar Xi. Bahkan jika legenda berikutnya juga mengakhiri perang totem, sebagai kaisar pertama Dong Huang, sebagai kaisar elemen waktu yang paling tak terduga dalam sejarah, reputasi Kaisar Xi di seluruh planet biru tak tergoyahkan. Terlepas dari fakta bahwa dia adalah Beastamer legendaris pertama yang mengakhiri era totem, itu juga karena dia adalah Beastamer di Blue Planet yang telah mengembangkan bakat penguatan waktunya ke level tertinggi. Baik itu skill elemen waktu atau hewan peliharaan elemen waktu, semuanya sangat langka. Bahkan jika seluruh negeri dimobilisasi, sangat sulit untuk memelihara spesies elemen waktu yang luar biasa. Hewan peliharaan elemen waktu dari ras raja bahkan lebih sulit ditemukan daripada hewan peliharaan spasial dari ras penguasa, apalagi jenis lainnya. Oleh karena itu, pada saat ini, melihat bahwa hewan peliharaan Siyu telah menguasai keterampilan waktu yang dapat membekukan waktu, bagaimana mungkin Beastamers dari 7 pulau ini tidak terkejut. Meskipun energi dingin surgawi Frost Susu hanya level pemula, kekuatan yang ditampilkan barusan jelas tidak sesederhana keterampilan super level pemula. Hal yang kuat tentang keterampilan, energi khusus, ini adalah bahwa ia dapat dengan sempurna mengintegrasikan keterampilan papan tulis lain dari elemen yang sama dan mewarisi kemahiran keterampilan lain. Jika Eleven mempelajari White Thunder di masa depan, itu akan sama.
Itu juga bisa menampilkan kekuatan yang lebih kuat melalui keterampilan seperti Thunder Palm. Sialan, orang ini. Di pihak Bistamer, Raja Surgawi Zhou tercengang. Sebelum memulai, dia masih khawatir tentang pria berambut putih yang sangat lemah ini. Pada akhirnya, Raja Surgawi Zhou tiba-tiba menyadari bahwa orang ini jauh lebih ganas dari yang dia bayangkan. Bab 579, Menyapu Penjinak Binatang dari 7 Pulau 2. Tong Yan, Ning Tianming, dan yang lainnya membuka mulut sedikit. Mereka segera mengerti bahwa legenda Xiao Shuang dan yang lainnya tidak berbohong. Kekuatan orang ini mungkin benar-benar tidak kalah dengan mereka. Presiden Ye benar-benar menyembunyikan dan membudidayakan siswa berharga yang begitu kuat. Perairan Donghuang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Sebenarnya ada begitu banyak jenius. Mereka tiba-tiba merasa bahwa masih banyak jenius seperti Lu Bai, yang belum berpartisipasi dalam peringkat urutan. Ketika mereka bergabung nanti, persaingannya mungkin akan lebih ketat. 10 besar tidak dapat dijamin. Tuan, Zheng Hai, penjinak binatang yang semu legendaris, juga melihat gurunya, legenda Laut Tirani. Dia sangat terkejut. Lu Bai ini sangat kuat. Awalnya, dia masih kecewa karena dia tidak dapat berpartisipasi dalam tantangan jalur juara, tetapi melihat Bistamer yang begitu kuat menggantikannya, hati Zheng Hai langsung rileks. Sayangnya, jika itu Lu Qinyi atau Si Yu itu, mungkin akan lebih baik. Langkah Si Yu langsung membuat Bistamers dari 7 pulau terdiam. Setelah terpana, legenda Laut Tirani tertawa, tetapi dia juga terkejut di dalam hatinya. Bukankah ini energi dingin es surgawi dari naga es senior? Reinkarnasi dari Sprite Laut Biru benar-benar mempelajarinya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana kupu-kupu imajinasi Si Yu dapat membuat lencana dengan energi dingin es surgawi, memikirkan hubungan antara Si Yu dan naga es, dan memikirkan kemungkinan tak terhitung yang terkandung dalam reinkarnasi Sprite Laut Biru yang telah hidup selama ratusan juta tahun, dia merasa lega. Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di bawah legenda Donghuang. Tidak heran dia begitu percaya diri pada awalnya. Reinkarnasi Sprite Laut Biru yang telah diperkuat oleh sumber daya legendaris dan banyak sumber daya terbaik dari kota Istana Naga dan Donghuang mungkin telah dengan kuat menduduki tahta kedua dalam tim Si Yu. Itu hanya kalah dengan 9 Li Battle Beast yang telah menelan lebih banyak sumber daya dan mengalahkan Void Mantis dan Ji Feng sebagai hewan peliharaan utama Si Yu. Seperti yang kukatakan, Lu Bai, dia pandai melatih hewan peliharaan. Hewan peliharaan elemen es-nya menangkap kekuatan waktu. Selain itu, di bawah bakat kultivasi spesialnya, berbagai atribut seperti nilai energi tidak sesederhana hasil indeks, legenda Laut Tirani mempertahankan ekspresi tenang dan berkata dengan tenang. Kata-katanya membuat Bistamers dari 7 pulau terdiam lagi. 100 dewa, pada saat ini, sebagai penjaga tingkat ke-8, penguasa terkuat dari generasi baru 7 pulau, 1000 sungai 100 dewa, masih menonton. Gadis di sampingnya bertanya dengan ekspresi serius, apakah kamu punya cara untuk menahan badai salju barusan? Petik 2. Pada saat ini, Bai Shen juga terdiam sesaat sebelum berkata, berhenti bercanda. Hanya saja Ye menjadi bodoh lagi. Jika dia memasuki kondisi penguatan pada saat yang sama dia memanggil hewan peliharaannya dan menanganinya dengan sekuat tenaga, dengan suhu api Hellfire Hound-nya, itu benar-benar tidak mungkin untuk waktu di domain sekitarnya untuk dibekukan. Petik 2. Ini hanya mendekati 6 juta titik energi. Kecuali jika tingkat energi dari bentuk kehidupan unsur es itu lebih tinggi, aku punya 100 cara untuk mengabaikan skill ini. Setelah 100 dewa selesai berbicara, dia juga melihat ke bawah dengan sungguh-sungguh. Dia belum pernah melawan Bistamer yang mahir dalam waktu. Premis yang dia sebutkan adalah bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh elemen es tadi adalah batasnya. Jika elemen es ini juga memiliki kekuatan tempur raja kelas atas dan tingkat energinya bisa melebihi 10 juta, dia akan merasa bahwa itu sulit untuk dihadapi. Tapi, keterampilan waktu, konsumsinya harus sangat tinggi. 100 dewa bergumam di dalam hati mereka. Konsumsi energi dingin surgawi Frost memang sangat tinggi. Itu membutuhkan energi yang sangat besar. Sebagai keterampilan super, menggunakan energi dingin surgawi Frost sekali menghabiskan lebih banyak energi daripada menggunakan meriam gelombang 5 kali. Namun, itu untuk hewan peliharaan tingkat raja biasa. Bagi susu, siapa yang menguasai Infinite Devor, ini yang disebut konsumsi.
Pada saat ini, Siyu dan yang lainnya tidak berniat untuk beristirahat di bawah tatapan semua orang. Mereka terus maju. Di Infinite Devore Space Susu, itu dipenuhi dengan sejumlah besar kristal energi elemen es dan elemen air. Mereka diubah menjadi energi dengan kecepatan tinggi. Dalam hal menggunakan peralatan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran, Susu mungkin tidak sebagus Bugi, yang telah menguasai ilusi, tetapi dalam hal mengubah sumber daya di tubuhnya menjadi energi secara efisien, Bugi pasti kalah dengan Susu, yang telah menguasai Devore tanpa batas. Bagaimana bisa Leviathan dari si Tyrant yang legendaris disebut sebagai tuan yang tak terkalahkan yang bisa melawan totem? Itu semua karena ruang di tubuhnya menyimpan seluruh pasukan laut. Pasukan Kraken. Saat ini, mudah bagi Susu untuk menggunakan kristal energi untuk mengisi kembali konsumsinya. Efisiensi melebihi imajinasi orang luar, seperti bagaimana Tuan Unsur Ji Feng bisa menyimpan ratusan juta titik energi di tubuhnya. Meskipun tidak bisa ditampilkan untuk memperkuat dirinya sendiri seperti letusan tajam Eleven, itu bisa digunakan untuk mengisi kembali konsumsi. Siyu berjalan dengan tenang sementara Susu mengikuti dengan tenang di sampingnya. Ning, saat ini, Susu sangat menikmati keadaan ini. Bukan hanya karena itu satu-satunya yang bertarung berdampingan dengan Siyu, tapi juga karena bertarung melawan Beastamers dan hewan peliharaan dari 7 pulau. Susu sangat bersemangat. Ia sangat meminta agar diberikan 10 level agar Chitong bisa beristirahat. Kita dapat mencoba. Siapa yang berikutnya? Siyu pergi sebentar. Periode waktu ini juga digunakan untuk memulihkan energi Susu. Segera, seorang pria parubaya dengan mantel berbulu dengan citra pria tangguh sedang menunggu Siyu dan yang lainnya di puncak gunung. Dia ditemukan oleh Siyu. Di sampingnya berdiri seekor naga besar. Naga ini memiliki tubuh putih dan sayap biru. Itu memiliki tubuh yang kuat seperti naga tradisional. Tingginya lebih dari 10 meter dan memancarkan kekuatan naga yang kuat. Bab 580, menyapu penjinak binatang dari 7 pulau 3. Mengaum. Pria parubaya dan naga itu memandang Siyu dan yang lainnya dengan dingin dan hati-hati. Beastamer setengah baya sudah tahu proses dan hasil pertempuran antara Siyu dan Quan Zongye sekarang, jadi dia secara alami tidak berani ceroboh saat menghadapi Siyu. Saat Siyu muncul dan mereka berdua secara resmi bersentuhan, seluruh tubuh pria parubaya itu memancarkan aura yang kuat. Bakat penguatan elemen anginnya juga bekerja pada Storm Dragon-nya. Mengaum. Kurang dari nama lebih besar dari naga badai. Atribut, naga, angin. Level ras, tuan tingkat rendah. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Poin energi, 10.980.000. Setelah diperkuat oleh Beastamer, tingkat energi Storm Dragon dengan mudah memasuki jajaran raja terkemuka. Selain kekuatan fisik dan naga ras naga yang tak tertandingi, kekuatan menakutkan mereka langsung menekan Siyu dan yang lainnya. Pada saat ini, konfrontasi Siyu dengan penjaga kedua sekali lagi menjadi fokus dari semua Beastamers Dong Huang dan 7 pulau di kapal langit. Kapten Dakuan. Awalnya Beastamer dari Angkatan Laut 7 Kepulauan, ia mulai melakukan perjalanan di laut sendirian di atas kapal untuk menembus batas setelah meninggalkan Angkatan Laut. Setelah mengalami pengalaman hampir mati, dia tidak hanya berhasil mencapai barat, tetapi dia juga mengontrak naga ras penguasa selama perjalanan. Setelah kembali, dia menjadi ahli tingkat pertama di antara para master teratas dari 7 kepulauan. Petik 2. Beastamers dari 7 pulau yang hadir semuanya mengenal orang di depan mereka. Kapten Dakuan ini bukan lagi Beastamer generasi baru dari 7 pulau, tetapi master kelas atas yang berpengalaman dari faksi kekuatan. Dia telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Selain itu, ia telah mengontrak naga dari ras tuan. Kekuatannya pasti lebih kuat dari Quan Zongye barusan. Namun, sama seperti Beastamers dari 7 pulau memandang Kapten Dakuan dengan antisipasi, ingin melihat Kapten Dakuan, yang tidak meremehkan musuh dan bersiap sebelumnya sehingga dia bisa memberi penantang Dong Huang di depan mereka, pelajaran, adegan yang mengejutkan mereka kembali muncul. Beastamers yang tak terhitung jumlahnya dari 7 pulau yang memegang indeks deteksi energi melihat data nilai energi dari mesin di tangan mereka dengan linglung. 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta, 18 juta.
Bentuk kehidupan elemen es yang baru saja menunjukkan hampir 6 juta poin energi baru saja mengalami fluktuasi energi yang meningkat menjadi 18 juta yang luar biasa tanpa peringatan apapun. Selesaikan, kata Siyu, membiarkan Susu menggunakan keterampilan kombinasi yang dikembangkan setelah kompetisi tim. Pertama, dia menggunakan kekuatan buah waktu yang tersimpan di ruang melahap tak terbatas untuk meningkatkan tingkat energinya menjadi 18 juta. Ini tidak curang. Selama itu adalah kekuatan yang bisa disimpan dan dicerna oleh hewan peliharaan di dalam tubuhnya, itu adalah kekuatannya sendiri. Lagi pula, hewan peliharaan mana yang tidak menggunakan energi yang terkumpul dan diisi ulang dengan memakan berbagai makanan. Dalam hal ini, sangat masuk akal bagi Susu untuk memakan buah waktu sebagai makanan dasarnya dan menyimpan energinya di dalam tubuhnya. Ini adalah kemampuan uniknya untuk menguasai Infinite Devor. Namun, pada saat ini, itu jauh dari batas potensi Susu, jauh dari batas buah waktu. Beban yang harus ditanggung Susu belum mencapai puncaknya. Lagi pula, saat ini, jika buah waktu dapat digunakan hingga batasnya, itu dapat langsung meningkatkan nilai energi setiap hewan peliharaan utama Siyu menjadi sekitar 50 juta. Ini adalah nilai energi normal dari ras tuan. Itu juga batas yang bisa mereka tahan. Hanya saja lawan di depan mereka tidak sebanding dengan Siyu dan Susu yang habis-habisan. Lagi pula, setelah serangan itu, mereka benar-benar tidak akan memiliki kekuatan lagi. 18 juta sudah cukup. Itu masih bisa pulih seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat yang sama, karena efek dari cincin air suci keterampilan super, efek samping dari peningkatan hingga 18 juta poin energi masih berkurang. Keterampilan, cincin air suci. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah skill tipe air super. Ini menciptakan cincin tahan air. Ketika terpengaruh oleh keadaan abnormal dari bentuk kehidupannya, itu mengurangi efek dari keadaan abnormal dan meningkatkan efek dari skill tipe air. Setelah beban menggunakan kekuatan waktu untuk meningkatkan kekuatan dikurangi sebagian oleh cincin air suci, kekuatan keterampilan elemen air susu diperkuat untuk kedua kalinya oleh buah waktu. Setelah 2 tahap penguatan yang menakutkan, menghadapi lawan di depannya, Susu hanya menggunakan keterampilan tingkat menengah yang sangat biasa. Air beku. Ning. Di hadapan badai yang diangkat oleh naga badai di kejauhan, Susu hanya mengangkat pedang es di tangannya. Pada saat yang sama, cincin air kristal melilit pergelangan tangannya seperti aksesori cincin es dan terhubung ke pedang es. Di ujung pedang, air beku memenuhi udara, berlama-lama dengan udara dingin. Kemudian, Susu dengan lembut mengayunkan ke bawah. Dalam sekejap, air beku berubah menjadi tebasan air yang menyapu udara dingin, seperti busur pedang biru, menebas naga badai. Dimanapun busur pedang air lewat, udara dingin meletus seperti dunia yang membeku. Badai yang memenuhi langit membeku menjadi badai salju dan menyerang balik dengan keras. Kekuatan es yang menakutkan secara langsung membuat murid-murid Kapten Great Spring dan Storm Dragon di seberangnya menyusut. Ledakan. Puncak gunung berubah menjadi gunung es. Naga besar yang ingin melebarkan sayapnya dan melarikan diri juga berubah menjadi patung es yang indah seperti anjing besar sebelumnya. Di dadanya, bila es yang menembus sisik naga terlihat jelas. Itu mengejutkan. Setelah serangan itu, aura Susu kembali tenang dan kembali normal. Itu terus berjalan menuruni gunung dengan Siyu ke tingkat ketiga. Hanya Beastamers yang tercengang dari 7 pulau yang tersisa. Ini, meskipun mereka telah menyadari kehebatan Siyu melalui skill elemen waktu barusan, saat Siyu dan hewan peliharaan elemen es dengan mudah menggunakan tingkat energi murni untuk menghancurkan lawan mereka di ronde kedua, Beastamers dari 7 pulau segera merasa rambut mereka berdiri.